Kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Alice yang terlihat sedang video callan dengan suaminya. Di mana suatu pemandangan tak lazim terlihat. Ketika Alice yang merupakan seorang wanita yang sudah menikah nampak berada satu kamar dengan seorang pria yang mengenakan handuk. Dan ternyata Alice telah berselingkuh dengan seorang pria bernama John, yang merupakan rekan satu kantornya. Dalam perjalanan pulang, sang suami kembali melakukan panggilan telepon karena khawatir dengan kondisi istrinya. Namun Alice langsung menutup teleponnya begitu saja karena tak mungkin melakukan video call di saat sedang berada di samping selingkuhannya. Karena bahan bakar sudah menipis, mereka pun berhenti di sebuah pom bensin yang berada tepat di jalan sepi. Yang sembari menunggu John mengisi bahan bakar, Alice pun masuk ke dalam toko atau minimarket untuk membeli segelas kopi dan beberapa cemilan. Saat itulah John melihat papan reklame yang bertuliskan God is nowhere, yang artinya Tuhan tidak ada dimanapun. Di mana John merasa cukup lega karena jika kata-kata yang ada di papan reklame itu benar, maka perselingkuhannya dengan istri orang lain tidak akan diketahui bahkan oleh Tuhan sekalipun. Ellie sendiri terlihat masih mencari-cari sesuatu yang ingin dia beli. Di mana keanehan mulai disadari ketika Alice tidak mendengar atau melihat si penjaga toko. Yang tepat pada John sudah selesai mengisi bensin dan sedang menunggu di dalam mobil sambil mendengarkan musik. Alice yang berada di depan meja kasir pun langsung dibuat terkejut ketika dia menemukan bercak darah. Yang ketika dia akan kembali ke mobil, tiba-tiba ya, lengan Alice pun terluka oleh sebuah tembakan yang berasal dari arah papan reklame yang itu terlihat dari lubang peluru di pintu keluar. Di mana saat Alice akan mengambil ponselnya yang terlempar oleh Misterius alias Sniper, Misterius itu pun kembali melepaskan tembakan yang membuat ponselnya hancur berantakan. Alice tak sengaja melihat pintu belakang pada monitor CCTV yang mungkin bisa menjadi tempat aman untuk dia bersembunyi. Namun tak lama terdengarlah suara seseorang dari walkie-talkie yang memanggil-manggil nama Amelia yang merupakan penjaga toko ini. Sehingga Alice pun berupaya untuk mengambilnya. Yang karena si sniper masih mengawasinya, ia pun mengalihkan perhatiannya dengan cara melemparkan sebungkus Citatos. John sendiri dikejutkan dengan bahan bakarnya yang tiba-tiba sudah habis lagi, yang ketika diperiksa ternyata tangkinya bocor, entah disebabkan oleh apa. John yang menyadari Alice tak kunjung kembali pun memutuskan untuk masuk ke dalam toko. Yang baru saja melangkahkan kakinya di sana, si sniper langsung menembakkan si John hingga dia tewas. Hello, you still there? Karena walkie-talkie-nya sempat terlempar, Alice pun mencoba menggapainya menggunakan kain pel. Diketahui bahwa pria di walkie-talkie ini adalah suami dari si penjaga toko. Alice langsung menceritakan tentang situasi yang sedang dialaminya dan meminta agar suami si penjaga toko segera memanggil kepolisian untuk datang ke tempat ini. Alice akhirnya bisa bernafas lega setelah dia berhasil menghubungi kepolisian yang katanya akan datang dalam waktu 15 menit lagi. Namun alangkah terkejutnya, Alice saat baru menyadari jika pria yang sedang berkomunikasi dengannya saat ini bukanlah suami dari si penjaga toko, melainkan si sniper yang sedang memburunya. Menggunakan batu baterai, Alice mencoba mematikan lampu agar si sniper kesulitan membidiknya. Tetapi karena belum berhasil, Alice pun berusaha mendorong rak dagangan hingga dia berhasil melakukannya. Ternyata Amelia alias penjaga toko sudah tewas tepat di bawah meja kasirnya yang tanpa mempedulikan jasa tersebut. Alice berusaha mencari alat komunikasi untuk bisa menghubungi pihak berwajib. Tetapi semuanya sudah disabotase, yang berarti Alice benar-benar sendirian di pom bensin sepi ini. Tak menyerah begitu saja, Alice pun mendekati mayat si John untuk mengambil kunci mobil. Menyala alarm mobil dengan tujuan untuk memberi tanda pada pengendara mobil yang lewat. Namun cara itu belum berhasil setelah si sniper keburu menembakkan mesin mobilnya. Entah siapa si sniper misterius ini. Apakah orang random yang sedang iseng atau apakah psikopat yang sedang mencari kepuasan? Ataukah orang suruhan suaminya yang diutus untuk memberi pelajaran kepada dia dan selingkuhannya? Entahlah, Alice hanya fokus untuk mencari cara supaya bisa keluar dari situasi ini.
Dan yang pertama kali dia harus lakukan adalah mengobati lengannya yang tertembus peluru menggunakan beberapa barang yang tersedia lengkap di toko tersebut. Menggunakan cermin kacamata, Alice mencoba untuk memastikan di mana posisi sniper berada. Dan tepat di saat bersamaan muncullah sebuah mobil dengan seorang pria yang masuk memanggil-manggil nama Amelia, si penjaga toko. Sehingga Alice segera menyuruhnya untuk merunduk agar si sniper tidak menembaknya. Other door. I saw it in the security monitor. Dan ya, Alice sempat dikejutkan oleh si pria yang tiba-tiba lompat untuk memeriksa jasad Amelia. Diketahui pria ini bernama Doc, mengakui sebagai rekan Amelia yang bermaksud untuk piket malam menggantikan Amelia berjaga. Namun yang membuat Alice heran adalah si sniper tiba-tiba tak bersuara tepat saat Doc muncul di sana. We call the police. They're on their way. Bahkan ketika dia dipanggil-panggil pun si sniper tak kunjung memberi balasan, sehingga makin kuatlah kecurigaan Alice terhadap Doc yang bisa saja adalah si sniper yang sedang mengelabuinya. Tak kuasa dengan tuduhan itu, Doc pun berupaya membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi. Dan dilihat dari raut wajahnya, Doc nampak sangat meyakinkan, sehingga Alice pun menjadi bingung sendiri alias menjadi gambling antara percaya atau tidak kepada sosok si Doc ini. Untuk memastikan prasangkanya, Alice pun meminta Doc untuk menunjukkan ponsel miliknya. Yang jika bukan dia pelakunya, Alice meminta Doc untuk segera telepon 111. Namun Doc mengakui bahwa ponsel miliknya tertinggal di dalam mobil sehingga Alice memintanya untuk segera pergi keluar. You need to call for help, okay? Ambil ponselnya jika memang bukan dia pelakunya. Si Alice benar-benar agak ragu memaksa Doc melakukan karena jika kecurigaannya terbukti salah, maka akan sangat tega sekali. Dia mengorbankan orang lain hanya demi untuk keselamatannya sendiri. Tetapi karena tak ada cara lain lagi, Alice tetap memaksa Doc untuk pergi keluar dan ambil ponsel miliknya di dalam mobil. Dan ya betapa salahnya keputusan dan kecurigaan Alice terhadap Doc yang ternyata bukanlah seperti apa yang dituduhkan. Sehingga sekarang Alice kembali harus sendirian di dalam toko ini. Setelah Doc mati ditembak oleh si sniper, yang tak lama si sniper pun kembali berbicara melalui walkie-talkie untuk mengatakan bahwa Alice telah bertanggung jawab atas hilangnya nyawa satu orang tak bersalah. Entah apa motivasi si sniper sampai tega melakukan hal seperti ini. Dia nampaknya ingin mengenal korbannya lebih jauh dengan menanyakan perihal kehidupan pribadi Alice termasuk hubungannya dengan si John. Yang menurut si sniper sangat tidak masuk akal sekali apabila dua rekan kerja pulang larut malam dengan alasan rapat demi mengulur waktu sembari mencari solusi. Alice pun terus merespon pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh si sniper. Sampai akhirnya Alice tak sengaja menemukan kotak berisi seragam toko milik seorang bernama Henry, yang merupakan mantan penjaga toko yang sepertinya baru dipecat belum lama ini. Di situ Alice menemukan benda lain seperti foto Henry sedang memegang senapan dan sebuah buku berjudul The Camp of the Sign, sebuah novel yang berisi tentang kebohongan dan propaganda rasis dan hal-hal semacam itu. Sehingga Alice menyimpulkan jika si sniper misterius yang sedang memburunya saat ini adalah Henry, penjaga toko yang baru saja undur diri dari pekerjaannya. Alice tak sengaja melihat ke arah rak yang menyimpan banyak payung sehingga ia terpikir untuk membuat si sniper terkecoh dengan cara membuka semua payung tersebut agar dirinya bisa bergerak lebih leluasa. Dan ya, cara itu ternyata belum efektif untuk Alice bisa mencari jalan keluar, karena si sniper langsung menembakinya secara membabi buta. Untungnya Alice berhasil selamat dan mencoba merusak gembok pintu belakang menggunakan tabung apa. Masih belum berhasil juga, Alice yang tak ingin frustasi pun berusaha untuk tetap tenang. Yang tak lama muncullah seorang pengendara mobil yang berhenti di pom bensin di mana si sniper sengaja melepaskannya setelah melihat bahwa si pengendara tak punya cukup uang untuk membeli bensin di pom tersebut. Menyadari si sniper tidak membunuh pengendara barusan, Alice pun beranggapan jika si sniper ternyata masih punya hati nurani dengan tidak membunuh seseorang yang tidak punya uang. Sehingga Alice pun mencoba untuk membuat si sniper menjadi simpati terhadapnya dengan menceritakan bahwa alasan dia berselingkuh dengan si John adalah karena dirinya didiagnosa mengalami kemandulan alias tidak bisa hamil, yang karena menganggap dirinya adalah orang yang menderita. Alice pun sengaja melakukan perselingkuhan dengan si John sebagai bentuk pelampiasan atas kondisi yang dideritanya. Husband, my boss. Tak lama muncullah mobil polisi yang sedang melakukan patroli, di mana Alice mencoba berteriak meminta tolong tapi belum berhasil.
Sisi baiknya mobil polisi barusan membuat si sniper pun menjadi lengah terhadap Alice yang sudah berada di luar toko. Yang ditulis Alice berusaha untuk masuk ke dalam mobilnya dengan maksud untuk kabur dari tempat tersebut. Dan ya, Alice justru langsung mendapatkan luka tembak baru di pahanya, di mana dia merangkak menuju mesin kasir untuk berlindung, dan sempat pingsan beberapa detik sebelum akhirnya tersadar oleh suara walkie-talkie si sniper di bawah meja kasir. Alice berhasil mendapatkan kotak P3K untuk mengobati lukanya, dan juga tak sengaja menemukan mata pisau yang memiliki gerigi yang langsung ia gunakan untuk memotong kunci gembok pintu. Saat itulah muncul pengendara lain yang berhenti untuk mengisi bensin, di mana pengendara tersebut rupanya adalah pasangan kakek nenek yang baru pulang dari liburan. Yang tepat saat si kakek akan membersihkan kaca mobilnya, beliau pun melihat mobil milik si Doc yang terparkir tanpa kaca. Yang ketika beliau melihat ada jasad seseorang di dalamnya, si kakek yang panik pun celingak-celingu tidak ragu. Get out of here! Car! Call the police! Dan si nenek pun turun dari mobil untuk memeriksa suaminya. Dan persis seperti si kakek, beliau ini malah celingak-celingu memeriksa dari mana asal tembakannya yang pada akhirnya pasangan lansia ini pun tewas dalam sekejap. Tak diduga masih ada seorang gadis kecil di dalam mobil yang ternyata merupakan cucu dari kedua lansia ini. Di mana si bocah pun keluar dari dalam mobil untuk membangunkan kakek neneknya. Yang pada titik ini si sniper kembali menunjukkan sisi lain dari dalam dirinya dengan tidak langsung membunuh bocah tersebut. Sehingga Alice segera menuliskan pesan agar si bocah kembali masuk ke dalam mobilnya. Terlibat percakapan serius antara Alice dan sniper tentang keputusan Alice yang menolong bocah itu, yang pada intinya mereka berdua sepakat untuk membiarkan bocah itu tetap hidup, asalkan Alice mau mengorbankan dirinya demi nyawa bocah tersebut. Sehingga Alice kembali menuliskan pesan agar bocah itu lari menuju jalan raya dan tunggu di sana sampai ada pengendara lewat yang menolongnya. Saat sudah jalan di situlah si bocah tiba-tiba berhenti dan malah menengok ke arah Alice. Kemudian berjalan ke dalam toko yang pada akhirnya kesepakatan pun batal. Dan si sniper memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Sadar jika si sniper akan mendatangi Alice pun bergegas memotong kunci gembok yang berkat kekuatannya Alice berhasil melakukannya. Namun saat sudah sampai di dalam tak ada jalan keluar hingga si bocah harus terjebak di dalam ruangan ini. Tepat saat si sniper sudah turun dan menggunakan pistol sebagai senjata barunya, Alice pun langsung menyembunyikan si bocah di tempat aman dan memintanya untuk tetap di sana. Sampai nanti muncul aba-aba di mana Alice yang sudah dikepalang edan pun memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan cara menggunakan alat yang ditemukan di ruangan tersebut. Tak lama si sniper pun berhasil masuk ke dalam toko yang mulai bersikap seperti seorang psikopat. But sitting idly by as this country goes to... Yang memanggil-manggil nama korbannya supaya terpancing untuk keluar. Padahal cara ini adalah sebuah cara yang sangat bolohon dan konyol. Karena apabila seorang penjahat memang beringin atau berniat ingin menghabisi korbannya, harusnya tidak perlulah teriak-teriak memancing korban. Justru hal itu bisa digunakan oleh si korban untuk bersembunyi dan mengambil ancang-ancang untuk menyerang balik yang baru saja dijelaskan. Si sniper langsung kesakitan saat Alice menyerangnya dari belakang. Terjadi pertarungan sengit antara Alice dan si sniper, di mana Alice hampir saja berhasil membuka topeng si sniper. Namun karena power keduanya berbeda jauh, Alice harus tertembak di bagian perut hingga ia terjatuh di lantai. Pada akhirnya si sniper pun berhasil menang melawan Alice si tukang selingkuh. Lantas ia pun membuka rolling door menggunakan kunci yang dibawanya sendiri, akhirnya ketahuan sehingga si sniper pun perlahan mendekatinya sambil menunjukkan wajah aslinya. Tapi tiba-tiba ya Alice yang sekarat rupanya masih punya tenaga, sisa-sisa tenaga untuk menyelamatkan si bocah. Di mana Alice langsung menyeret si sniper tepat ke bawah besi pengaku dan berhasil membunuhnya dengan cara dijepit menggunakan besi tersebut. Tepat di saat matahari terbit, Alice akhirnya mati tepat di samping jasad si sniper.
Sedangkan si bocah kecil sendiri menjadi satu-satunya karakter yang selamat selain kameramen.